Cina yang tidak pernah merasa bosan untuk melakukan aksi rusuh dan provokasinya dengan salah satu kekuatan militer terbesar yang dimiliki saat ini, seakan sengaja mencari gara-gara dengan Indonesia di Laut Natuna. Melansir dari beberapa sumber media informasi terpercaya, jika baru-baru ini kapal asing atau para nelayan Tiongkok berbondong-bondong menggunakan pukat untuk mengeruk kekayaan sumber daya perikanan yang memiliki nilai ekonomis tinggi di Laut Natuna, seperti ikan cekalang, tuna, dan tongkol yang dikawal langsung oleh kapal-kapal Coast Guard penjaga pantai Cina. Informasi pengawalan kapal nelayan Tiongkok oleh kapal penjaga pantai Cina dengan melakukan illegal fishing di zona ekonomi eksklusif atau ZEE Indonesia mencuat ke publik setelah beredar foto yang memperlihatkan kapal Coast Guard Cina membayang-bayangi KRI Usman Harun 359 saat melaksanakan patroli rutin di wilayah persengketaan Laut Natuna Utara antara Indonesia dan Cina pada 9 Juni 2020 kemarin. Namun, menanggapi sikap Cina yang semakin menjadi-jadi atas klaimnya dengan mengirim pasukan kapal nelayan ilegalnya ke wilayah Laut Natuna dengan dikawal kapal Coast Guard Cina, pemerintah Indonesia menanggapinya dengan meminta agar Panglima TNI Marsikal Hadi mengerahkan kapal perang dan pesawat pengintai di Laut Natuna Utara pada 13 Juni kemarin. Dengan semakin meningkatnya aktivitas illegal fishing Cina di kawasan tersebut, memang patut menjadi kewaspadaan terhadap wilayah kedaulatan Indonesia saat ini. Sebab secara jelas, jika Cina benar-benar ngotot atas klaim sepihaknya di wilayah kedaulatan Indonesia di Laut Natuna, berdasarkan pernyataan juru bicara Menteri Luar Negeri Cina, yaitu Zhao Lijian. Jika kita melihat klaim Cina atas wilayah teritorial Laut Natuna Indonesia ini memang bukan hanya sekedar mencuri sumber daya laut Indonesia, tetapi Cina dengan sengaja mengincar wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia, menolak putusan Mahkamah Arbitrase atau Hukum Laut Internasional UNCLOS tahun 1982. Namun, dengan pengerahan kapal perang dan pesawat pengintai TNI Angkatan Udara Indonesia, pemerintah Indonesia berharap dapat mengantisipasi pelanggaran-pelanggaran yang kerap kali dilakukan oleh kapal nelayan Cina yang dikawal langsung oleh kapal Coast Guard Cina. Bahkan aksi manuver Cina itu tidak sampai di Laut Natuna saja, sebab Cina sampai nekat melobi pemerintah Indonesia. Menurut sumber informasi terpercaya, pada 11 Juni kemarin, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi menegaskan kembali Indonesia menolak bernegosiasi dengan Cina terkait batas maritim di Laut Cina Selatan dalam jumpa pers virtual di Istana Kepresidenan. Nah, jika kita melihat sepak terjang Cina untuk mengklaim sepihak wilayah laut maritim zona ekonomi eksklusif Indonesia yang berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan, tampaknya aksi barbaran nelayan Cina yang dikawal langsung oleh kapal penjaga pantai Cina bukanlah hal yang paling serius terhadap wilayah kedaulatan Indonesia. Namun yang paling membahayakan untuk wilayah kedaulatan Indonesia yang bisa saja jatuh ke tangan Cina adalah dengan adanya para pemimpin Indonesia yang tidak cinta pada NKRI. Sehingga ketika pemerintah Cina melobi pemerintah Indonesia atas wilayah ZEE atau Laut Natuna, bisa saja menjadi milik negara komunis Cina. Namun, satu apresiasi terhadap Menteri Luar Negeri Retno Marsudi di dalam pernyataannya itu. Sebab selain menolak lobi pemerintah Cina, Menteri Luar Negeri Indonesia juga telah memahami jika Cina telah berusaha menggunakan taktik baru agar dapat melancarkan klaimnya di ZEE Laut Natuna. Selain itu, sejumlah analis internasional menyebutkan bahwa pemerintah Presiden Cina Xi Jinping mengerahkan ratusan kapal-kapal ikan Cina yang dikawal kapal penjaga pantai ke Laut Cina Selatan, yaitu untuk memperkuat klaim historisnya di perairan yang kaya akan sumber daya alam minyak dan gas bumi.
serta keanekaragaman kekayaan sumber daya lautnya. Selain itu, beberapa pengamat dalam negeri lainnya juga menganggap jika taktik baru Cina ini kian menempatkan posisi Indonesia dan Malaysia, dua negara besar di Asia Tenggara ini, dalam posisi tertekan dengan aksi klaim sepihak Cina yang selalu membuat rusuh bersama pasukan nelayan ilegalnya yang menyerbu kekayaan sumber daya alam laut Indonesia. Namun karena sikap Cina yang tampak terlihat sangat ngotot untuk asal main caplok-caplok di wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia, di dalam jumpa pers tersebut, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyatakan dengan tegas jika posisi Indonesia saat ini tetap konsisten terhadap 9 dash line di Laut Cina Selatan. Hal tersebut berdasarkan dengan kesepakatan semua negara di dunia ini, dan termasuk Cina terhadap Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang terkait dengan hukum kelautan UNCLOS tahun 1982, bahwa Indonesia tidak memiliki klaim wilayah yang tumpang tindih dengan Cina. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi juga mengungkapkan jika tidak relevan bagi Indonesia untuk berdialog terhadap Cina terkait batas kemaritiman dan delimitasi batas wilayah di Laut Natuna yang saat ini telah dikeruk kekayaan sumber daya lautnya oleh para nelayan ilegal Cina yang dikawal langsung oleh kapal penjaga pantai Cina. Namun, selain Menlu RI, juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia juga percaya bahwa hukum UNCLOS tahun 1982 mendukung posisi Indonesia dalam isu provokatif Cina di wilayah laut maritim Indonesia. Sehingga norma internasional menjadi sandaran Indonesia di dalam menghadapi upaya pihak asing manapun yang mengusik kedaulatan dan hak berdaulat Indonesia, termasuk Cina yang saat ini sangat berambisi menguasai laut maritim ZEE Indonesia. Namun dengan jurus baru Presiden Xi Jinping yang mengerahkan kapal-kapal ikannya ke Laut Cina Selatan juga dinilai bisa meningkatkan konflik baru antara Beijing dengan Indonesia dan Malaysia, yaitu dua negara besar di kawasan Asia Tenggara saat ini. Hal tersebut dapat kita lihat dengan kejadian yang semakin memanas antara Cina dengan Malaysia dan Indonesia di awal tahun 2020 hingga saat ini. Misalkan saja kapal-kapal Cina dan Malaysia sempat bersitegang ketika bertemu di perairan Laut Cina Selatan yang berbatasan langsung dengan Pulau Kalimantan pada awal tahun ini. Dan gangguan PLA Cina terhadap kapal tambang resmi Malaysia baru-baru ini di Savela Barat yang tengah mencari sumber daya. Hal ini tentu saja membuat Malaysia merasa terganggu saat ini. Namun, mengetahui akan hal itu, pemerintah Malaysia lalu mengerahkan kapal patroli militernya ke kawasan tersebut. Sementara Cina mengganggu aktivitas Malaysia di kawasan Savela Barat. Cina berdalih bahwa pelayaran dua kapal nelayan tersebut dengan kapal patrolinya merupakan aktivitas normal di perairan yang berada di bawah yurisdiksi negaranya. Sementara kejadian serupa juga telah terjadi antara kapal penjaga pantai Cina dan Indonesia di awal Januari tahun ini. Namun, cara-cara baru Cina ini seakan tidak cukup sampai di situ saja. Sebab menurut sumber informasi terpercaya, pada 9 Juni kemarin, kapal-kapal pencuri ikan Tiongkok kembali melakukan illegal fishing yang dikawal oleh kapal penjaga pantai Cina di Laut Natuna. Menurut para analis, pengerahan ratusan nelayan yang dikawal langsung oleh kapal Coast Guard Cina itu adalah merupakan taktik atau strategi baru Xi Jinping atas klaim sepihaknya di Laut Natuna Indonesia saat ini, sehingga menjadi perhatian publik. Selain itu, tentunya Indonesia tidak menginginkan kejadian serupa terjadi pada Kepulauan Spratly Filipina dan Kepulauan Paracel Vietnam yang diklaim sepihak hingga berhasil dikuasai Cina dengan pembangunan base pangkalan militer baru. Jika pemerintah Indonesia membiarkan pergerakan yang dilakukan oleh ratusan nelayan Tiongkok itu
bukan tidak mungkin misi Cina untuk terus mengklaim wilayah teritorial laut maritim Indonesia semakin mulus dan hingga akan membuat pulau buatan serta membangun base pangkalan militer baru, yaitu di zona ekonomi eksklusif atau Nine Dash Line Indonesia.